belajar latihan praktekkan. Jadi, public speaking itu seolah-olah seperti kita belajar menyetir, menyetir perlahan, ya kan? Bagaimana cara kita tadi yang bisa nyetir mobil, masukkan gigi secara perlahan, pakai feeling, pakai rasa, semua ada rasa. Itulah seni. Kenapa namanya belajar public speaking juga adalah seni, seni berbicara. Karena dia akan merasakan seni itu, abang kakak. Kalau ya sudah, insya Allah yang bisa memang merasakan seninya dalam berbicara. Syaratnya tadi yang Pak Ridwan sampaikan benar, saya tidak ada ini nih, tidak ada meeting istilahnya bang nanti syaratnya gini ya bang, tidak ada. Swear, beneran itu benar. Syaratnya jangan malu dan jangan gaib. Jadi jangan malu abang kakak, silakan on cam ya, tidak ada uzur syar'i di on cam dong. Bukan artinya saya minta dihargai enggak, namun di sini kakak abang kakak kita secara online memang syaratnya kita harus on cam abang kakak. Apalagi nanti abang kakak ya memang belajar dengan seorang guru, dengan ayahman, ya kan? Ya memang harus on cam untuk salah satunya kita menghargai pemateri. Bukan berarti ya pemateri minta dihargai, enggak. Dan jangan jaim. Ketika saya nanti aja interaksi, ketika nanti saya, Kak silakan coba dicoba Kak praktekkan atau latihan. Jangan malu ya Bang Kakak, apalagi kalau kelasnya offline. Nah, kelas offline itu akan lebih seru lagi insya Allah. Nggak kalah serunya kalau untuk di belajar online ya. Nah, sekarang saya tanya Abang Kakak, disilakan kita interaksi ya. Jadi kalau ketika ada yang mau ngomong, boleh di on audionya. Kalau yang sudah selesai di mute lagi. Apa sih masalah kamu? Apa sih masalahnya Abang Kakak? Masalah Abang Kakak, masalah kita semua. Apa nih kalau dalam soal public speaking? Silakan. Siapa yang ingin berbicara? Yang ingin Gitar, menyampaikan Kak. masalahnya? Tantangan lah ya kalau kita bilang di sini. Apa Bang Kakak? Takut Silakan. grogi, Ya, Kak. Grogi. grogi. Apalagi? Dan grogi. Takut. Mhm. Hmm? Bahannya nggak ada. Bahannya nggak ada. Malu. Bahannya tinggal ada mentega, ada telur bang, ada tepung. Tinggal Malu, dicoba. Kak. Kehabisan bahan. Kehabisan bahan atau kehabisan kata-kata. Ya, itu adalah permasalahan sejuta umat kalau di dalam public speaking, emang kakak. Itu adalah grogi kak, ngeblank, terus gak fokus, kehabisan kata-kata, bingung, dah apa katanya nih ya, apa gini ya mau disambung nih katanya, apa lagi yang mau dirangkainya. Itu memang masalah kita semua kalau dalam soal berbicara. Sampai nangis tuh kan, abang kakak izin, mohon maaf ya, nggak kelihatan kan orang. Ada yang bisa nembak ini siapa? Ya saya tutupin. Itu adalah saya, Bang Kakak. Saya ketika berusia, itu kalau tidak salah saya SMP. Saya SMP kelas 1 kalau nggak salah. Nah, Bang Kakak, masalahnya apa? Dia memang pede, percaya diri ya Bang Kakak. Dia tidak bisa ngeliat mic nganggur. Ternyata saya pun, ya Allah, baru ingat saya, ya Allah. Ternyata saya itu udah MC dari rupanya. Dari SMP saya udah MC dari rupanya. Bahkan dari SD itu saya suka nge-MC upacara bendera. Itu suka benar saya. Sampai ini saya beranikan diri nge-MC di acara bukan orang lain, tapi ini ulang tahun adik sendiri. Nah, dari situlah keberanian saya mulai. Dari situ juga kepedean saya itu tumbuh. Pede ya dulu, tapi nggak tahu ilmunya gitu. Belum tahu sama sekali. Ngomong pun ya masih asal-asal ya kan, masih ayo adik-adik ya kan, sampai umurnya kan gitu. Kalau ulang tahun dulu zaman dulu kan gitu, panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, kan oh gitu. Terus ayo siapa yang mau nyanyi, ya kan paling kayak gitu kan. Jadi belum seperti sekarang kalau yang MC ulang tahun ya udah banyak sekali games-gamesnya, udah banyak sekali rangkaian acaranya seperti apa nih abang kakak. Itu kumal gitu kan ya, hitam gitu, kecil, ya Allah kurusnya saya dulu ya. Nah ini abang kakak, ada yang kenal dia siapa? Mister Bean. Iya, Mister Bean. Mister Bean. Nah, siapa yang dulu pernah sering nonton Mister Bean? Termasuk saya senang sekali. Jadi zaman saya SD, Mister Bean nih udah nongol abang kakak. Saya SD kan tahun 96. 96 wow, Mister Bean udah main main film ya kan. Nah,
dari seorang Mister Bean. Apa yang bisa kakak abang pelajari? Robert Sebastian Atkinson. Ayo, abang kakak. Kak Sari, Bodo apa? amat, Kak. Ya, Bodo amat dia. bodo amat. Bener. Terus, ya siapa lagi? Dia nggak ngomong tapi Percaya pesannya diri. bisa sampai. Ya, Bang Reza. Dia nggak ngomong tapi pesannya bisa sampai. Lagi, Tanpa ngomong juga bisa berkarya. benar. Terus, ada Kocak. enggak? Berbicara dengan tingkah. Iya, nggak ada yang salah yang abang kakak jawab. Betul semua, benar semua. Yang bisa kita pelajari dari seorang Robert Sebastian Atkinson atau biasa dikenal dengan Mister Bean, dia nggak ngomong pun orang bisa paham bahasa komunikasinya apa. Dia pun pesannya sampai, dia nggak ngomong pun pesannya sampai. Kita bisa lihat ekspresinya, oh dia nangis, ya kan? Terus dia marah, ya kan? Terus dia yang happy, senang, gembira, bahagia, kita bisa tahu, kita bisa baca dan pesannya sampai. Dia mau ketawa, dia mau senang, dia mau bahagia, dia kaget, dia marah, semuanya sampai. Bisa kita baca pesannya. Itulah namanya public speaking apa kakak? Bukan soal bicara, namun gestur tubuh pun, ekspresi wajah pun itu akan bisa sampai yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi di sini abang kakak, sebuah pesan handphone pun, punya handphone semua kan? Di saat kita ngirim pesan pun adalah komunikasi. Kita sedang praktek public speaking saat kita ngirim pesan. Nah, ada juga nih pesannya ya kan. Terus juga bagaimana Kak? Nah, banyak nanti ada etikanya. Bagaimana Kak cara nelpon, cara ini. Nah, ini saya akan sampaikan ya Abang Kakak. Ketika kita juga ngomong lewat telepon, lewat handphone, Abang Kakak nih nanti pada saat fisiknya kurang fit, nanti akan ada di bagiannya. Nah, jadi yang di sini dulu yang bisa kita pelajari dari seorang Mister Bean. Banyak sekali ya Bang Kakak. Kenapa sih saya mengambil Mister Bean? Karena dia berperan sebagai seorang yang tidak bisa berbicara, tapi pesannya bisa sampai, bisa dirasakan oleh para penikmat atau para penontonnya. Nah, sekarang abang kakak, kita check up dulu. Saya sudah mengundang dokter di sini. Ya, jadi yang untuk Ahwat, dokternya adalah Ahwat. Yang untuk Ikhwan, dokternya adalah Ikhwan. Udah siap dengan kertas dan pulpen? Ada kertas dan pulpen? Sudah, Nggak ada. Kak. Oh, sudah. Boleh ya. Ini check up dulu yuk. Nah, kita men-check up dulu sih kecemasan abang kakak semuanya. Boleh ya? Nah, dokternya siapa kak? Dokternya adalah diri kita sendiri. Nah, akan ada beberapa pertanyaan. Ada 17 pertanyaan yang nanti akan abang kakak isi. Abang kakak silahkan men-check up dirinya sendiri. Ini nggak bisa nyontek. Karena kecemasannya beda-beda pastinya. Tingkat kecemasan kita dengan orang lain akan berbeda. Jadi nggak bisa nyontek-nyontekan. Nah, jawabnya bagaimana, Kak? Oke, nih. Pertanyaannya. Ini tes level kecemasan public speaking, Abang Kakak. Ini juga dilakukan oleh para trainer, biasanya untuk mengecek dulu kecemasan kita. Nah, Abang Kakak, saya contohkan satu, misalnya pertanyaannya, berbicara di depan umum adalah hal yang menakutkan. Kalau memang jawaban Kakak itu adalah hal yang menakutkan, sangat sering misalnya, berarti Kakak jawab dengan angka saja. Angkanya 5. Ya, Bang Kakak? Angka 5. Kalau menurut abang kakak ya udah biasa dah, nggak takut ah sedikit pun. Mana sih orangnya tuh? Iya, mana sih audiensnya tuh? Satu pun bahkan 1000 pun, iya akan aku berbicara di depan dan nggak takut lagi dah. Iya, sombong ya. Berarti tidak sama sekali misalnya. Satu poinnya. Jadi diisi dengan angka, bukan dengan narasinya. Siap semuanya? Boleh angkat jempolnya dong. Oke, shake jempolnya dan selamat men-check up kecemasan sendiri. Silakan abang kakak dikerjakan, di-check up kecemasannya dari pertanyaan 1 sampai 6, ya. Dibaca dulu, ini yang abang kakak rasakan. Kalau memang sedang dari semua pertanyaan tadi 1 sampai 6, ya jawab saja 3.
Tadi saya takut kehilangan kata-kata saat bicara di depan umum. Sedikit misalnya, oh sedikit sih, ya kan? Dua. Terus ya misalnya ya sangat sering takutnya. Ya lima. Jadi jujur pada diri sendiri, nggak apa-apa, jangan malu. Ini bukan aib abang kakak. Ya, silakan. Ada 17 pertanyaan, 1 sampai 6. Kalau sudah, boleh saya geser? Sudah semuanya. Sudah. Oke, lanjut ya. Nanti boleh kita kalau emang ada ketinggalan nanti kita ini lagi review lagi. 7 sampai 11. Ini pertanyaan 7 sampai 11. Ini saya merasa puas setelah memberikan pidato. Nah, abang kakak yang belum pernah pidato, kak saya belum pernah pidato kok. Nah, anggap saja kakak tuh sedang berbicara sama orang lain. Anggap saja kakak sedang berkomunikasi sama orang lain, ya baik satu orang, dua, atau bahkan lebih dari dua orang. Puas nggak sih setelah kita tuh ngomong gitu? Puas nggak sih setelah kita nyampaikan, apalagi saat kita presentasi, saat kita syiar misalnya, ada nggak sih rasa kepuasan? Saya bergerak-gerak dengan gelisah sebelum berbicara di depan banyak orang. Nah, itu tadi yang sering memang ya, gerak-gerak badannya, terus gelisah, sampai yang kadang keluar keringat dingin ya, keluar keringat di tangan. Nah, itu kecemasan. Ya, dengan angka ya, Bang Kakak ya, bukan dengan narasinya, dijawab dengan angka saja. Oke, aman? Sudah bisa digeser slide berikutnya? Sudah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir 12 sampai 17. Jantung berdegup kencang saat memberikan pidato. Nah, jangankan ngomong sama orang lain, Kak. Apalagi saya ngomong di depan umum, ngomong di depan banyak orang, saya syiar. Aduh, rasanya copot jantung nih. Nah, berarti misalnya sangat sering atau sedang-sedang saja berdegup kencang. Oh, tapi ya enggak begitu. Berarti sedang misalnya. Eh, sudah? Nah, Bang Kakak, siapa yang belum? Kita geser lagi. Kalau memang ada yang ketinggalan, misalnya dari di slide yang 1 sampai pertanyaan ke-10. Yang Kamu, kedua, Ustaz, Kak, nih. ya Kak. Oke, sudah? Boleh bergeser ke slide yang sebelumnya lagi. Di satu ada yang ketinggalan nggak di sini? 1 sampai 6 ada yang ketinggalan? Aman? Aman ya Bang Kakak? Saya geser ya. Oke, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kalau sudah Bang Kakak, boleh bantu dihitung total angkanya. Dihitung Kak. Dari pertanyaan 1 sampai 17 itu, Abang Kakak hitung totalnya. Ada berapa? Udah yang udah dapat temukan jawaban angkanya berapa Kak? Sudah, Kak. Nah, Kak,
Boleh ya Kak? Berapa Kak? Sudah Kak. Oke, kita lihat ya Kak. Kita lihat dulu nih. Teret, satu, dua, tiga. Nah, ini hasil total skor check up kecemasan abang kakak sendiri. Kakak bisa lihat, abang kakak bisa lihat di situ. Total skor kalau 0 sampai 50 itu rendah kecemasannya. Selamat. Siapa yang ada Kak? Abang kakak ada? Berapa orang? Kalau enggak boleh di kolom chat. Terus 51 sampai 67 kecemasannya itu sedang ya Kak? Sedang abang kakak. Sedang. Selamat juga sudah bisa mengatasi. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kalau yang tinggi jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Ada yang tinggi? Biasanya ada nih abang kakak. Biasanya kalau setiap saya ngisi ada. Ada enggak? Oh, insya Allah mudah-mudahan enggak ada ya. Enggak ada ya mudah-mudahan. Nah, Bang Kakak, kalau emang ada yang tinggi, mungkin malu, jangan malu. Ini bukan aib, ini adalah kecemasan kita sendiri. Semua orang mengalami namanya kecemasan, Bang Kakak. Termasuklah saya. Walaupun memang atas izin Allah, sudah memang saya sering gitu kan di depan umum, ngobrol gitu, komunikasi sama orang, mengisi kelas. Namun juga saya memiliki kecemasan. Namun, kita tuh tingkat mengatasinya itu sudah bertahap gitu, sudah bisa kita mengatasi oh dengan cara ini. Makanya setiap public speaker itu beda-beda Kak, Abang, cara mengatasi kecemasannya. Ada yang mungkin nanti sebelum ngomong dia dengan treatmentnya dulu, dengan senam wajah. Ada yang treatmentnya nggak mau makan dulu. Ada yang treatmentnya mungkin ya tadi jogging dulu, ya kan? Atau dengan latihan dulu, atau bahkan dengan memfikskan naskahnya dulu. Nah, itu salah satu saya untuk mengatasi kecemasan saya. Saya kalau lagi mandu acara, saya walaupun diri saya udah fix, insya Allah mental saya sudah insya Allah siap, namun saya harus memfikskan dulu agar saya tidak cemas. Naskah saya ini sudah aman. Terutama ada tamu-tamu VIP, tamu-tamu kedinasan, corporate itu kan kalau yang namanya tamu corporate kedinasan, apalagi yang ya memang tingkat kayak gubernur ya kan ada protokolernya. Nah itu tidak boleh salah kita dalam penyebutan nama dan gelar dan juga struktur acaranya bang kakak tidak akan banyak improvisasi. Itu yang saya biasanya membuat saya kadang memang ini harus difikskan dulu nih. Kalau ndak fix tuh kadang ndak ini saya bisa cemas juga gitu, mengalami juga kecemasan. Namun alhamdulillah tingkat kecemasan kita tuh berbeda-beda dan bisa kita atasi. Ya, insya Allah Bang Kakak selamat. Yang rendah, yang sedang, yang tinggi, yang mudah-mudahan ini nanti lama kelamaan akan terbiasa. Pastinya Abang Kakak di sini sudah berpengalaman jauh dari saya. Pasti juga pengalaman hidup juga ya, sudah pastinya sejauh lah saya. Nah, abang kakak, semua kecemasan itu namanya apa? Glossophobia. Siapa yang baru dengar namanya glossophobia atau yang sudah terbiasa mendengar ini? Glossophobia adalah tingkat kecemasan. Ini di usia berapapun ada yang namanya penyakit glossophobia di dalam diri kita, abang kakak. Ini nggak bisa dipungkiri. Ini adalah penyakit yang memang bukan penyakit kejiwaan, bahkan bisa terjadi menjadi penyakit kejiwaan kan abang kakak kalau kecemasan yang berlebihan. Kalau tingkat mentalnya ya memang bisa jadi mental anxiety, bisa jadi mental health karena kecemasannya terlalu tinggi. Bisa. Jadi glossophobia ini dialami dengan semua orang. Nah, saya mau ngajak abang kakak nonton dulu. Mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. Dari bencana Suaranya aman ya kak? Abang urusan aman ya operasional, bang kak? semuanya bukan perhatian. Aman-aman. Kita nonton dulu Mau ya. di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster mengerikan. Kalau udah gini,
Badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringat bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakuti manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobiya. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup. Dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering, dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh, ketimpa tangga. Udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah. Latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Sih, udah nonton. Kok bisa? Ada pertanyaan lagi? Tulis. Oke, nah gimana Bang Kakak? Asik. Nah, dari video tadi apa yang bisa kita ambil Bang Kakak? Ya kan, ternyata Abang Kakak berbicara di depan banyak orang ini, kalau menurut riset sampai hari ini, sampai kapanpun itu adalah memang lebih takut daripada kematian. Bayangkan, kematiannya udah nggak takut, malah yang lebih takut adalah berbicara di depan umum. Sebegitunya gitu loh, rasa cemas itu menghantui diri kita. Nah, bisa jadi tadi, sedangkan audiens kita aja, pendengar kita aja bisa jadi itu dengan asik dengan aktivitas mereka sendiri. Mereka ketika kita berbicara di depan ya, cukup melihat sekilas ya biasanya. Kalau dulu bilanglah 5 menit pertama, nah itu kesan 5 menit pertama. Tapi sekarang udah jadi 5 menit lagi ya Bang Kakak, 1 detik, 2 detik ya kan. Itu sudah menjadi kesan. Nah, selanjutnya kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa mendengar utuh ke kita. Bukan berarti kita gagal, enggak ya. Sekali lagi, bukan berarti pendengar yang kita ajak bicara ketika ramai gitu, ya lebih audiensnya, terus ada 1 2 orang yang mendengarkan, terus yang 3 4 5 orang ini ada asik dengan mereka sendiri main handphone. Kita nggak tahu, bisa jadi mereka adalah seorang yang auditori. Mereka nggak melihat, tapi mereka mendengar. Karena di sini banyak tipe audiens kita, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, bahkan dihampiri audiens itu udah senang.
Ya kita sapa, kita mendekat, ya kan? Kita interaksi secara langsung. Apa kabar Kak? Apa kabar Bang? Sehat? Gimana hari ini? Ya kan? Semangat nggak hari ini? Wah, itu ada orang yang senang ketika didekatin saja, ketika disentuh, dia udah senang. Bahkan ada yang orang hanya mendengar, dia tidak melihat, tapi telinganya mendengar. Dia sudah bisa menangkap pesan. Kita tidak boleh marah, abang kakak. Kita juga tidak bisa memaksa audiens kita harus dengar ya. Kamu harus duduk diam mendengarkan apa yang saya bicarakan. Itu tidak boleh seperti itu. Bukan berarti kita gagal. Kita tidak gagal dalam hal komunikasi. Tidak, tidak sama sekali. Itu bukan aib abang kakak. Nah, justru kita bagaimana menyikapi, kita fokus dengan memang orang yang benar-benar dengar ke kita. Itu. Misalnya ada satu dua orang yang emang dia tertarik, dia memang visual, dia senang melihat, dia senang memang melihat gerak-gerik kita, gitu kan, dia senang melihat kita berbicara. Ya udah, kita fokus saja ke mereka juga, orang yang mendengar. Bukan berarti kita mengabaikan kefokusan kita ke orang lain, tapi ada satu dua orang yang memang dengan tulus, yang memang dengan utuh, sadar diri dan utuh untuk mendengarkan secara sikap sebagai audiens. Nah, bukan hanya secara sikap sebagai pembicara, tapi ada juga secara sikap sebagai seorang audiens. Nah, Bang Kakak, terima kasih. Ini sudah jam 10 lebih 16 menit. Seperti janji saya, insya Allah kita akan beberapa pekan lagi, ya kan? Berapa nanti insya Allah akan berdiskusi, akan nanti saya terima informasinya dari Bang Ridwan atau Bang Kakak. Nanti kapan lagi, hari apa lagi kita latihan, kita upgrade tentang public speaking. Abang Kakak, sebelum ini ada yang ingin bertanya enggak dulu? Sebelum nanti insya Izin Allah Kak. ikan saya kita materinya masuk ke sini ya nanti. Nah, ini nanti. The next. Ada yang ingin bertanya silakan. Baik, silakan Bang Andi mungkin. Izin Kak, Mas, ya, silakan. mungkin tips triknya tadi Kak untuk menghilangkan filler tadi, Mm-mm. kira-kira harus ngapain ini Kak? Oh ya, filler Mungkin word. nanti akan dibahas lebih jauh lagi terkait dengan ini. Tapi Iya, paling tidak ada sedikit bocoran tips trik iya, dari misalnya Kakak yang udah lama terjun di public speaking gitu loh. ya. Ya, makasih Bang Andi. Bang Andi dari Bangka Belitung. Ya, insya Allah nanti akan memang kita ada bahas ya di tentang filler word itu namanya. Kalau yang memang abang kakak sering mendengar, misalnya abang kakak hari ini kita akan belajar public speaking dan bahasan kita, tema kita pada hari ini eh ah, ada yang sering gitu dengar, bahkan mungkin diri sendiri mengalami, ya saya juga dulu sendiri mengalami ya bang kakak, itu namanya filler word, filler word. Nah, nanti akan ada bagaimana cara mengatasinya. Nah, pastinya ya namanya kita kalau kita hidup nih butuh apa bang kakak? Istirahat juga kan? Itu namanya jeda. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengatasi filler word dengan memberikan jeda. Kita memberikan jeda untuk bagaimana otak berpikir sejenak untuk memberikan, ya, menginspirasi perkata-kata, ya kan, abis ini kata apa lagi ya gitu. Jadi itu bukan aib juga bang Andi, itu bukan aib kalau filler word memang dia terbiasa, tidak apa-apa, keluarkan dulu, naluri dulu, keluarkan aja filler wordnya, nanti lama kelamaan dia akan terbiasa dengan tidak menggunakan filler word. Nah ya, abang kakak ya, jadi itu dulu Bang Andi, insya Allah nanti akan kita belajar tentang filler word, tentang aksentuasi, tentang cara bagaimana bicara yang jelas, sampai kita berlatih vokal, seperti kita latihan ngaji. A, I, U, E, O. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab dulu Bang Andi. Sebelum bisa saya bocorkan dulu sepenuhnya. Nanti tidak jadi surprise, ya kan? Baik Kak, Iya. Oke. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti ditampung dulu ya. Insya Allah nanti setelah pembelajaran, setelah ini materi akan kita buka di sesi pertanyaan. Terima kasih Bang Aka, teman-teman semuanya, baik dari Bangka Belitung, Aceh, Lampung, terus wilayah mana lagi nih, Masya Allah, wilayah Sumatera lah pokoknya keseluruhannya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih juga sudah memberikan amanah kepercayaan ini kepada saya, terutama lewat wasilah Bang Ridwan Maulana. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, berlimpah rezeki apapun dari berbagai arah. Dan mudah-mudahan rezeki itu halal, rezeki itu mudah jalannya, banyak, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu kebaikan untuk kita dan keluarga. Dan kita amin. semuanya
Insya Allah mudah-mudahan diberangkatkan Allah ke Baitullah untuk ibadah umroh, ibadah haji dengan cara-cara fasilitas terbaik Allah dan tentunya juga di waktu terbaik bersama orang-orang baik lainnya, bersama keluarga kita tercinta, orang tua kita tercinta, pasangan kita tercinta. Barakallahu fikum yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Aka. Baik, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Yuyun. Ya, nggak salah MC 1000 doa ya. Barusan juga pas terakhir itu banyak banget doanya kan kalau kalau kawan-kawan ngeh gitu ya. Kawan-kawan ngeh tadi apa kata kalimat-kalimat Kak Yuyun tadi itu terakhir itu doa semua gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak. Jazakumullah ahsanul jaza. Semoga Allah balas berlipat amalnya. Jadi sekecil apapun kalau didengar orang banyak dan dilakukan orang banyak, amalnya itu kan ngalir ya, gitu ya Kak ya. Insyaallah mudah-mudahan untuk kita semua juga nanti bisa dapat mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yuyun. Tenang Bang Andi, masih ada 5 berarti ya. 5 pertemuan ya Kak ya. 5 pertemuan Insya Allah. Ya, kita terus nanti step by step. Sedikit-sedikit tadi kan ya sudah dapat tipsnya seberapa sih level kecemasan kita gitu kan dari analisa dokter tadi gitu ya. Ya. Dokter pribadi gitu ya, dokter diri sendiri. Nah, nanti kelihatan tuh di level mana kita cemasnya, apakah besar, rendah gitu kan atau sedang. Terus nanti akan dikasih tips-tipsnya bagaimana supaya bisa malah menghilangkan kecemasan itu kalau kita berbicara di depan umum kan gitu ya. Itu mungkin kawan-kawan terima kasih banyak bisa bergabung di pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah ke depannya. Alhamdulillah ini ada Bang Azizan juga gitu ya. Bang Azizan siapa ya? Bang Caul bukan? Kak Eli yang dari Jambi, dari Batam juga semua. Alhamdulillah. Tuba ada Tuba, perwakilan Tuba. Ya, alhamdulillah kawan-kawan kita tutup ya sesi kali ini ya. Insya Allah nanti ada pertanyaan, simpan aja nanti catat di pertemuan kedua nanti ya. Mudah-mudahan bisa kita ya. Ya Boleh kan? foto dulu. Bang Aka boleh izin foto dulu? Iya, Ya, izin foto. sebelumnya. Saya sudah di note sama Bang Ridwan, Kak. Kami setiap kali ada Zoom, saya tukang fotonya, tukang screenshot. Soalnya setelah penutupan nanti ya kita open cam semua, kita screenshot untuk jadi bahan report juga di pusat. Itu kita tutup sama-sama ya dengan lafaz istighfar 3 kali. Astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sempurnakan dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh open cam ya, kita foto bareng ya. Alhamdulillah. Oke. Siap semua Kak Dinda, Kak Sandra, kalau bisa open mic, open cam. Kak Zora, yang berhalangan hadir nggak apa-apa. Oh ya, alhamdulillah Kak Zora juga. Oke, Bang Aka, Baik. izin. Boleh nggak Ya. saya minta satu gaya dari Bang Arfan Program? Boleh, mau Ya. gaya apa? Ya. Biar bergerak gestur tubuhnya nih. Yuk, Gaya apa Kak? terserah Bang. Gimana? Gini aja, 5 kali pertemuan. Sampai jumpa di Baitullah ya. Oke. Gini ya. Sampai jumpa di Baitullah STW. Baik, siap semuanya. 1, 2, 3. Ucapkan jahe. Jahe. Iya, oke. Sip. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih jazakumullah ahsanal jaza Kak Yuyun. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan kedua, termin kedua. Insyaallah nanti akan ada jadwalnya. Kalau nggak dari saya, biasanya dari Bang Ridwan nanti yang langsung menghubungi Kak Yuyun. Itu ya kawan-kawan semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah katanya. Silakan kawan-kawan melanjutkan aktivitas kembali.
Ya, dadah Ya, kawan-kawan semuanya. ya, Kak Selamat Ujo. beraktivitas Kasih. ya. Selamat bekerja, selamat berkhidmat. Jadi Amin. ibadah insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya kita live ya. Izin close kawan-kawan. 3, Ya, ya, 2, close, Mbak. 1. Ya.